bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita akan belajar bagaimana kita maju ke depan, di mana kita mengambil langkah untuk bangkit dan maju ke depan dari segala kekeliruan dan kegagalan kita. Kita akan belajar akronim dari forward, artinya adalah maju ke depan. Tapi sebelumnya saya akan bacakan satu quote ya yang berasal dari Aldous Huxley. Dia ngomong begini, pengalaman bukanlah apa yang terjadi pada diri Anda. Pengalaman adalah apa yang Anda perbuat dengan apa yang terjadi pada diri Anda. Pengalaman adalah apa yang kita perbuat ketika terjadi pada diri kita. Bukan yang terjadi pada diri kita loh, tetapi apa yang kita perbuat di dalam diri kita terhadap apa yang terjadi. Nah, jadi selain keuletan, selain tekad yang bulat, kita perlu membuat satu rencana kebangkitan kita dari segala kegagalan. Kita selama ini belajar bagaimana kegagalan itu menjadi batu loncatan. Dan saat ini saya menggunakan akronim forward, FORWARD, untuk menjadikan kita membuat rencana menuju kebangkitan. F-nya apa? Finalize your goal. Ya, jadi tetapkan sasaran kita. Tetapkan sasaran kita, karena sasaran itu menentukan rencana. Rencana menentukan tindakan. Tindakan membawa hasil, dan hasil membawa kesuksesan. Lalu selanjutnya adalah order your plan. Yaitu aturlah rencana-rencana kita. Karena orang yang merencanakan itu sudah setengah dari keberhasilan. Orang yang merencanakan itu setengah dari keberhasilan udah tercapai. Lalu risk failing by taking action, artinya ambillah resiko kegagalan dengan mengambil tindakan. Karena kalau tanpa mengambil tindakan dan kita tidak berani mengambil resiko, nggak bisa. Lalu welcome mistakes, artinya sambutlah kekeliruan-kekeliruan. Berulang kali dalam segmen yang sebelumnya saya berkata bahwa kita perlu merangkul kekeliruan, merangkul kegagalan sebagai proses untuk kita mempelajarinya dan melangkah dengan lebih baik. Lalu selanjutnya, advance based on your character, artinya adalah raih kemajuan-kemajuan, tindak lanjut ke depan, yaitu berbasis karakter. Kita harus mengedepankan karakter kita. Dan tentunya di dalam kehidupan ini, masa-masa sulit itu menguji kita. Kita adalah pemenang atau kita adalah pecundang. Itu nanti kita akan ngalamin masa-masa sulit seperti itu. Kalau kita bisa lewat masa sulit itu dan ujian karakter udah terlewati, potensi kesuksesan akan menjadi lebih besar. Lalu selanjutnya, re-evaluate your progress continually. Artinya teruslah kita mengevaluasi kembali kemajuan-kemajuan kita. Terus, jadi kita jangan pernah puas, evaluasi terus. Karena kegagalan masa lalu, kesuksesan masa lalu belum tentu saat ini kita gagal atau saat ini kita sukses. Jadi dua-duanya ya, kegagalan dan kesuksesan di masa lalu tidak menyamin di masa sekarang. Dan kita harus siap terus untuk progres ke depan. Lalu selanjutnya, develop new strategies to success. Artinya, kembangkan strategi baru untuk meraih kesuksesan. Selalu ya, karena perubahan-perubahan yang terjadi, maka ada strategi baru untuk sukses. Jadi forward, maju ke depan. Nah, saya akan memberikan cerita singkat tentang
satu negara tetangga kita Singapura yang melakukan itu. Singapura itu tahun 1826 dia masih dijajah Inggris. Sebelumnya dia itu adalah dari kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Lalu 1826 dia dijajah Inggris, lalu seabad kemudian dia terus dijajah Inggris. Lalu tahun 1945 akhirnya berpindah sementara ke Jepang, tapi balik lagi ke Inggris. 1553 dia udah merdeka, tetapi dia bingung. Lalu karena dia tidak punya sumber daya, dia bergabung ke Malaysia. Tapi di Malaysia dengan Singapura berperang terus, nggak kompak gitu. Akhirnya 1963 seorang pemuda berusia 42 tahun yaitu Lee Kuan Yew sebagai Perdana Menteri, akhirnya dia berkata, kita yang harus membangun Singapura. Lalu dia membuat perencanaan. Perencanaannya di bidang industri, dia akan membangun pabrik-pabrik. Lalu di bidang perumahan, dia menyediakan perumahan yang murah, mengutus rakyatnya untuk sekolah, pendidikan, dengan pendidikan yang murah terjangkau, mendirikan sistem perbankan. Dia ingin menjadi pusat perbankan Asia. Lalu dia mendorong perjalanan internasional, dia buka bisnis dan pariwisata dan menciptakan bandara kelas dunia. Lalu setelah itu dia meminta bantuan ke PBB. PBB aja pada waktu itu staf ahlinya bernama Dr. Albert Vincent Muse. Dia bilang, waduh sulit nih kita menggelontorkan dana karena demo di mana-mana. Lalu yang paling krusial adalah kebencian antar ras. Jadi SARA pada waktu itu masih banyak. Tetapi Lee Kuan Yew terus dengan percaya diri, lalu dia mengundang negara-negara lain selain jutaan dolar dari PBB, lalu dari Amerika dan Jepang. Dia juga merekrut dari Jepang dan Jerman sebagai penasehat teknis untuk mendirikan pabrik, Swedia dan Belanda untuk bidang perbankan dan keuangan, Israel sebagai penasehat militer, New Zealand dan Australia sebagai penasehat angkatan udara dan angkatan laut. Dan singkat cerita, saat ini sebelum pandemi ya 2018, pendapatan per kapita Singapura yang dulunya miskin dan tidak berdaya itu menjadi hampir 900 juta rupiah pendapatan per kapita setiap orang di Singapura. Dan dia menjadi negara dengan pendapatan per kapita ketiga terbaik di dunia pada tahun 2018 ya, sebelum pandemi. Tapi masih saja dia 5 besar atau 10 besar terbaik. Itulah negara Singapura yang forward, maju ke depan. Kita pun secara pribadi, keluarga, pekerjaan, dan bahkan Indonesia pun bisa maju ke depan. Salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan.